Ana persilakan tafadholi untuk Ukti Ida Rasyad bisa bertanya langsung kepada Ustadz secara singkat mungkin karena mengingat masih banyak pertanyaan yang masuk. Ukti Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Insya Waalaikumsalam Allah Ustadz warahmatullahi selalu dalam wabarakatuh. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. dan sehat walafiat. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu tidak ria ketika bersedekah, walaupun kita sudah bersedekah secara sembunyi, tetapi karena kita tinggal di Eropa, sedekah kita itu dijembatani lewat orang lain, badan amal, atau teman, keluarga, ataupun via transfer gitu, Ustadz. Tapi setiap transfer harus ada konfirmasi. Tapi kadang di hati tetap juga terasa, mereka tahu, saya takut ria gitu, Ustadz. Bagaimana kita rasakan bosnya dia tuh nggak ria gitu. Terus selanjutnya sedekah kita karena susah setiap hari ditransfer sekaligus, tapi diniatkan untuk sedekah setiap hari gitu. Apakah itu bisa dapat pahala daily sedekahnya atau gimana, Ustadz? Karena kadang bisa transfer, kadang enggak gitu, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara dari mana kita tahu riya atau tidak, dari diri kita sendiri. Sedekah terang-terangan itu nggak apa-apa. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Itu baik. Tidak buruk orang yang sedekah terang-terangan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalau kalian berikan kepada orang-orang fakir tanpa ada yang tahu, maka itu lebih baik buat kalian. Jadi nggak ada masalah di Ibu Ida tadi ketika dia sedekahnya diketahui orang. Yang penting hati dia berharap pahala dari Allah, tidak berharap pujian dari manusia, tidak ingin sanjungan dari manusia. Ini kalau bicara sedekahnya terang-terangan. Memang ada terang-terangan yang di depan publik, tapi ada yang terang-terangan hanya satu orang yang tahu. Yang dikatakan sembunyi-sembunyi, ada sembunyi-sembunyi yang masih ada yang tahu tadi satu orang, tapi ada yang sama sekali tidak ada. Mungkin kalau bicara konfirmasi, oke kita konfirmasi, tapi orang itu nggak kenal sama kita gitu. Sehingga dia nggak tahu fulan siapa sih, ada yang tahu fulan siapa. Apalagi dikatakan mungkin Ibu Ida tinggal di Eropa, nggak ada. Siapa fulana? Tapi yang jelas dia selalu rutin memberikan sedekah. Insya Allah seperti itu. Adapun kalau bicara apakah bisa diniatkan sedekah langsung, tapi diniatkan tiap hari. Umpamanya, ana tiap hari itu mau sedekah ya Allah 100.000 ya Allah. Niatnya seperti itu. Tapi dia taruh tiap bulan 3 juta dia kirim, umpamanya sudah. Dengan niat dia tiap hari sedekah 100.000, wallahu a'lam bishawab, apakah akan dihitung tiap hari? Tapi yang jelas, yang dilakukan ibu mamanya tiap hari, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kalau suami mungkin memberikan nafkah, mungkin ibu yang masak nasi, yang bikin ini itu, kemudian disuguhkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Insya Allah tetap akan dapat pahala nafkah setiap harinya. Memang kalau kita bisa berikan kepada orang miskin itu akan lebih utama. Tiap hari ngasihnya memang. Sampai ada sebagian salafus soleh tiada hari kecuali dia sedekah. Walaupun itu sekedar seperti yang pernah kita bahas. Walaupun itu sekedar bawang ya. Bawang. Makanya kalau momennya ada tukang sayur ke rumah kita. Beli tuh. Berikan kepada tetangganya. Walaupun sekedar 2.000 perak. Beli lagi ini kasihkan tetangga. Tiap hari seperti itu dia bersedekah, maka itu akan jadi baik. Tapi nggak ada masalah insya Allah ketika ibu memang nggak bisa Ustaz tiap hari, nggak bisa ketemu orang miskin di sini, maka anak kirimkan tadi 100.000 dengan niatan sebenarnya tiap hari anak sedekah 3 juta kita kirimkan di awal bulan dengan niatan tiap hari 100.000. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat hal itu karena innamal a'malu
bin niat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.